Setiap hari Sayyidina Bilal itu cintanya lawan Rasulullah. Yang susah. Ta'ala في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال صلى الله عليه وسلم المرء يحشر مع من أحب وفي الرواية من أحبني كان معي في الجنة وفي الرواية الأخرى أنت مع من أحببت صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا مع الراحة من قلوبنا وأبداننا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تبركا من بعد تبركا معصوما آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد معاشر المسلمين rahimakumullah, majlis salawat al-burdah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru-guru kita yang berhadir pada malam hari ini serta tetua-tetua kita yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu. Semoga guru-guru kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, sehat walafiat, murah rezeki, dan mudah-mudahan wabil khusus Paman Agus Salim cepat dapat istri, amin. Masya Allah, dan guru-guru yang lain mudahan bertambah bini juga, amin. Nyaring badar amin ya. Nah, dan juga yang kita muliakan sahibul bait, tuan rumah, julak kita, paman kita, Paman Darmansyah atau Paman Dadar Pembaka Tuha, serta seluruh undangan dan tamu yang hadir yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hajat-hajatnya semua dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan diberikan zuriat yang saleh dan salehah, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan untuk sampai ke Baitullah, insyaallah ziarah Mekah wal Madinah sebelum kita wafat seberataan, insyaallah mudah-mudahan bersama-sama sampai ke Madinah, duduk sembahyang di Raudhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Ya, maka minta waktu yang sedikit kita mengambil berkah, yaitu mengulang kembali sedikit tentang bagaimana di dalam kitab Kaifiyatul Wusul ila Mahabbatir Rasul, bagaimana kita supaya meraih cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di akhir zaman ini sering Al-Fakir sampaikan dan ulama-ulama selalu mengingatkan serta orang-orang soleh selalu mengingatkan kepada kita bahwasanya di akhir zaman ini fitnah sudah sangat luar biasa. Dan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa kelak di akhir zaman fitnah itu akan masuk ke rumah-rumah kita, bahkan ke dalam kamar kita. Lalu sahabat bingung, bagaimana ya Rasulullah ini bisa terjadi? Dan itu terjadi hari ini. Coba kita lihat ya Allah, kalau kita membuka handphone, Masya Allah di kamarna goyang-goyang betilanjang sambil buka aurat, apa itu? Betiktok kah? Ada masih yang TikTok igal-igal cila itu kan? Ada orangnya dalam kamar aja. Atau na'udzubillah macam-macam, kita bisa melihat segala sesuatu di tangan kita. Nah ini, maka mudah-mudahan Allah memelihara kita, anak cucu kita, keluarga kita seberataan dari fitnah ini. Nah maka kalau sudah fitnah ini masuk, maka na'udzubillah kita membiarkan keluarga kita itu satu akan yang turun dari Allah, yaitu apa ngarannya, bala musibah. Mudah-mudahan kita alhamdulillah kandangan masih diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, yang sawat terandam banyu aja. Nah, kita dengar dari berapa kecamatan, berapa kabupaten, lebih 13 kabupaten guru lah. Guru kita tahu 13 kabupaten dilanda banjir, bahkan rumah yang hancur sampai sekarang kita lihat.
Nah, mudah-mudahan berkat salawat ini, salawat yang kita baca, berkat kita ta'lim, mudah-mudahan ini salah satu sebab turun rahmat Allah dan dijauhkan kita dari bala musibah. Amin Allahumma amin. Nah, maka ujar baginda Nabi Muhammad SAW, siapa orang, kata Nabi, yang cinta kepadaku, kelak dia bersamaku di surga. Ini satu kata, satu hadis yang diucapkan oleh Nabi yang membuat para sahabat itu bahagia luar biasa. Maka ketika itu sahabat-sahabat Nabi SAW, dalam riwayat, mereka ini tidak semuanya alim. Kada alimnya sahabat, kada kayak kita. Ya, kalau alimnya sahabat itu hafiz Quran, hafiz hadis Rasulullah, langsung memandang Rasulullah, langsung duduk lawan Rasulullah, langsung memuliakan Rasulullah, ya kan? Tidak alimnya sahabat itu qiyamul lail sudah. Mereka itu luar biasa taat lawan Rasulullah. Nah, ya kan? Dan bagaimana alimnya sahabat itu? Nah, lalu ketika itu sahabat ini mendengar hadis itu, ujar Nabi, siapa yang cinta kepadaku, kata Sayyidina Ibnu Abbas, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan kecuali setelah Rasulullah menuturkan hadis yang keluar dari mulut Sidin, yang tidak Rasulullah itu berbicara kecuali wahyu yang diberikan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, maka inilah yang kita raih, mudah-mudahan secercak seperti satu tetes cinta Rasulullah ini yang mudah-mudahan membawakan rahmat dalam hidup kita. Nah, maka Allah Maha mengetahui keadaan kita, kada semuanya nang alim, kada semuanya nang bisa misalnya menuntut ilmu, tidak semua jalan takdirnya menuntut ilmu, tapi ada diberikan hati untuk cinta. Maka kalau kita tidak diberikan ilmu, kada alim, bahasa kita cintai orang alim, cintai orang soleh. Dan ketika kita mencintai orang alim, orang soleh, di hati kita itu mencintai orang yang meneruskan risalah Rasulullah, memandang Rasulullah di situ. Nah, maka kalau di hati kita selalu demikian, ketika kita memandang kebaikan kepada orang-orang soleh, apalagi penyambung lidah Rasulullah, apalagi zuriat Rasulullah, itu hakikatnya kita memuliakan Rasulullah. Dan kita melakukan perbuatan baik atau memuliakan orang tua, menyayangi misalnya istri kita, menyayangi siapapun, karena Nabi kita rahmat. Nah, ketika kita menyayangi itu, di hati kita bahwa ini adalah rahmatnya Rasulullah. Karena Nabi kita itu orang yang paling penyayang, Nabi kita itu orang paling rahmat, Nabi kita itu orang yang paling luar biasa cintanya Rasulullah kepada siapa? Makhluk hidup semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, sehingga sahabat itu macam-macam mencintai Nabi itu. Ada nang lawan duitnya, Sayyidina Abu Bakar lawan duitnya, semua hartanya, bahkan anak pulang diberiakan oleh Rasulullah. Ada Sayyidina Umar, sepertiga hartanya. Ada Sayyidina Utsman dalam riwayat separuh hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Masing-masing. Nah, maka di mana letak kita Rasulullah itu, letaknya di mana? Di majelis Rasulullah, di majelis seperti ini, di kebaikan letaknya Rasulullah. Apa ujar Maulid? Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Semua sifat kemuliaan yang ada di dalam makhluk hidup ini itu bersumber dari Rasulullah berataan. Nah, jadi supaya kita, kata doa yang kita baca tadi, supaya apa? Ya Allah, hijabul a'zam hayatar ruhina, supaya dinding yang paling besar itu dalam hidup kita itu, karena apa? Karena mematikan Rasulullah di dalam hati kita. Nah, jadi kalau kita memandang kebaikan, kita beberapa hari tadi majelis kita lakukan, alhamdulillah, mudah-mudahan ikhlas kita menambah cinta kepada Rasulullah. Maka ketika kita didapat seperti itu, satu tetes keringat kita melakukan karena cinta Rasulullah, alhamdulillah, bersyukur kita. Berapa orang yang kada terbuka hatinya untuk itu, berapa orang yang beungut aja, menonton aja, bahkan kada keluar duit. Kita syukur, karena jangan pandangan makhluk yang kita inginkan, nanti nazarahnya Rasulullah yang di akhirat itu yang kita ditarik, insya Allah kita bersama Rasulullah. Kenapa? Karena kita pernah menghidupkan hati kita bahwa apa yang kita lakukan itu gasan Rasulullah. Nah, sehingga kalau nang di Burdah tadi kita baca itu luar biasa maknanya. Kada kawa kita kada menangis. Sampai ujar siapa? Wa man lakun zimmatan, bila kadida lagi sudah orang nang menanggung aku ni kawan, kadida lagi paman Agus saya. Nang melihat kita ini baik, kadida kawan melihat kadida kita baik. Amal sedikit,
duit kada pernah juga menyumbang, ada gin habis gasan anak bini aja misalnya, apalagi anak membantu orang lain, apalagi anak gotong kadida lagi. Apa Muhammadan aufa bizimami, Rasulullah aja lagi nang nanti menarik tangan kita, Rasulullah kena nang maambili kita, Rasulullah kena ujar Nabi ana syafi'ul musyaffa. Itu nang diharapkan. Kita takutnya kada pernah anak kenal lawan Rasulullah itu selama kita hidup ini. Kada pernah kita anak cinta lawan Rasulullah SAW dalam hidup ini. Nah makanya sudah ulama kita mengatakan apapun di dalam segala amaliyah kita itu, di dalam segala apa yang kita lakukan gawe itu, sampai sembahyang yang kita lakukan itu kada sah sembahyang kalau kada bersalawat kepada Rasulullah. Bukan bacaan salawatnya itu pada hakikatnya bukan, tapi menghidupkan ada salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi, supaya ada menghubungkan hati kita lawan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu rahmat, karena sebab Rasulullah itu kita ada. Kita aja adalah bila orang sugih pamanlah, karena inya baik lawan kita, inya berbuat membantu kita, misalnya memodali kita sehingga kita sukses, maulah pian kada ingat lawan orang nang memodali kita dah. Maulah, kada mau. Itu orang nang tambuk bungol kada tahu di. Iya, kalau orang baik lawan kita sehingga dengan inya memberi duit lawan kita, inya memberi bantuan usaha lawan kita, kita sukses, kita kada ingat lah. Itu orang kada tahu sama sekali agama apa dia kalau kada tahu di harga jasa, kada tahu menghormati orang. Nah begitu kan tuh perkara dunia, apalagi kita perkara yang kita ini ada kehidupan setelah kehidupan. Nah maka menghidupkan Rasulullah senantiasa di hati kita dengan cara apa? Salah satunya kita mencari. Maka beruntung, wallahi beruntung. Sekali lagi beruntung Paman Darman sehari ini tertulis kita di Lauhil Mahfuz, kita berburdah, kita membaca salawat. Insya Allah mudah-mudahan ini tanda mahabbah lawan Nabi, mudahan berkah sarumahan. Amin Allahumma amin. Dan sahabat tuh bahagia, senang. Maka ketika kita senang, bahagia, duduk di majlis Rasulullah, kita membaca salawat kepada Rasulullah, kita mengingat tentang Rasulullah, itu satu tanda sudah. Satu tanda. Ini ada mana orang nang khatamallah ala qulubihim, dikunci hatinya tuh. Biar dihigar rumah, biar selingkangan, cuman khatamallah ala qulubihim, karena dibukakan Allah hatinya tuh, kada tertarik untuk menghidupkan hati untuk membaca salawat itu. Nah itu na'udzubillah, mudah-mudahan jangan termasuk kita nang itu. Apa ujar Allah? Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Makan guring, makan guring, makan guring, begawi makan. Apabila menghidupkan hatinya lawan Rasulullah, apabila kita baca salawat seperti ini, maka beruntung hari ini ibunda-ibunda nang bemasak. Mudah-mudahan kabul hajat beretaan. Dan mudahan acil-acil nang di dapur nih nang balu-balu lakas kawin ya. Dan nang anak-anaknya belum kawin lakas dapat jodoh. Banyak aja jelai nang bujang-bujang nah ini mulai kandangan nih. Pernikahan kita Paman Dadarai malam ini. Ya Allah, termasuk nang membacanya bujang juga jelai. Betul. Ya Allah. Nah kita menghidupkan hati lawan Rasulullah. Kalau sudah hidup hati kita lawan Rasulullah, mudah-mudahan Allah hidupkan farihina bima atahumullah min fadli. Kita bahagia, senang. Nah, maka jangan jual serius, ada wayahnya kita menangis, ada wayahnya kita senang. Jangan juga karena sedih terus. Binilah sangit ya, kalau binilah buka, sedih kita. Gampang sedih kawin, pulang banyak aja bebinian ya kalau jangan. Pusing kan? Duit ada, awak aja sehat ya kalau misal aja gitu. Nah yang penting nang kita sedih itu kalau hati kita jauh dari Rasulullah, kalau kita jauh hati kita dari majelis Rasulullah. Nah maka semalam ulun sampaikan bagaimana sahabat Thauban cinta kepada Rasulullah, yang sidin itu kada sanggup sehari kalau kada memandang Rasulullah. Sama kalau kita sehari, kalau seminggu itu kada duduk di majelis Rasulullah, kada duduk di majelis orang soleh, seharusnya betakun kita. Ya kalau cila minca acilnya nah umpat urunan, yasinan, burdahan, solawatan, kada umpat tuh tanda sayang. Misalnya kada umpat tuh asa rugi aja. Kalau wasan menurih di mana di gunung kada umpat, tanda sayang asa menyasalnya itu tanda iman tuh. Ada cinta mahabbah di hatinya lawan Rasulullah. Tapi amun kada sayang, biar aja orang, kayak aja ginjar umpatan yasinan ke majelis taklim kayak aja.
madangi Tuhan dulu. Belum Tuhan sekalinya mati. Jadi malaikat hapuk nyawa. Nauzubillah kita. Dihapuki malaikat. Jangan sampai kita nang dalam riwayat itu napa? Nauzubillah orang nang merugi. Bebulik. Hendak bulik ke dunia ya Allah, bulikakan biar satu mata janak beramal ibadah. Jalat alaikum terlambat sudah. Aku beri waktu, aku beri uang, aku beri kesempatan. Tapi kamu ini anak bebulik yang sudah mati, kenapa kita bebulik lagi? Nah, mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita. Ya, amin. Kemudian maka tanda di antara orang yang mahabbah dan kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alna minhum, yaitu di antaranya adalah hidup di hatinya itu senantiasa memandang Rasulullah. Nah, makanya kayak apa kita memandang bahwa hidup hati kita Rasulullah. Ingat di hati kita semua kebaikan, apapun kebaikan itu bentuknya mutalakan anzanil wujud, bersumber lawan Rasulullah. Kadang mau tak akui kita. Bilanya misalnya membantu orang lain, ini Rasulullah menyuruh. Nah, bila nangka membantu anak fakir miskin, ini Rasulullah yang menyuruh. Inilah misalnya kita napa memberi fakir miskin, ini Rasulullah yang menyuruh. Di hati itu pintangan hati letaknya. Insya Allah kita terselamat dari sifat nang takabur, bangga diri, aku hebat, aku itu. Nah, karena membulikakan segala kebaikan itu kepada Rasulullah SAW. Makanya di Burdah tadi disebutkan apa? Muhammadun awfa bizzimami. Rasulullah itulah yang utama menjamin. Ayo, siapa nak kau menjamin kita di sini di akhirat? Amal kita sedikit pada amal kita. Amal kebaikan kita, duduk kita dengan orang soleh, membantu kita dengan orang soleh, memuliakan orang soleh, tidak ada apa-apanya. Lawan sahabat yang menghabiskan hartanya untuk Rasulullah, siaplah kita menghabiskan hartanya untuk pewaris Rasulullah. Akhir zaman hasya wa kalla. Hendak membantu pengajian, hendak membantu majelis taklim, hendak membantu masjid ujar nang bini, pumpur rumahnya belum ditukarakan nebahnya ajar. Ya, kalau jelas hendak nukar ini iwak di rumah habis kada jadi pulang. Hendak menyumbang 100.000, berpikir dulu 50.000 nukar minyak belum, nukar kacang belum, nukar beres belum. Akhirnya 5.000 rupiah aja membantui. Kita banyak ta'alikat ngarannya. Ta'alikat itu jar orang-orang sufi, banyak rantai kehidupan dunianya. Sehingga kalau sudah banyak rantai ya nang ta'ikat kita, bila orang ta'ikat iya itu na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan Allah lepaskan ikatan hati kita itu untuk selalu mahabbah kepada Rasulullah SAW. Nah, maka Sayyidina Bilal bin Rabah, kita tahu semuanya tutup ulun tutup kisah ini dengan cerita Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini orang di antara sahabat yang paling cinta lawan Rasulullah. Sahabat Nabi SAW yang beliau ini telapak kakinya itu kedengaran di surga. Karena kita mudahan mendengar terumpahnya Sayyidina Bilal. Kenapa Sayyidina Bilal adalah orang yang setiap harinya tidak bisa jauh dari Rasulullah sebagaimana Thauban. Maka Sayyidina Bilal ini hampir setiap saat bersama Rasulullah. Bila hendak waktu sampai waktu sembahyang, Sayyidina Bilal karena waktu zuhur, waktu asar, waktu subuh mengingatkan Rasulullah itu supaya siap-siap azan. Karena Sayyidina Bilal naik di atas masjid itu, karena bahari itu kan ada mikrofon kayak kita wah ini. Dan setiap hari Sayyidina Bilal itu cintanya lawan Rasulullah. Padahal dalam riwayat Sayyidina Bilal itu radhiyallahu anhu ardabi bukan orang sugih, bukan orang sugih. Nah, makanya Sirul Asrar ada satu rahasia ulama kita. Allah Subhanahu wa taala meletakkan rahasia agamanya kita ini kadang di orang-orang yang susah. Orang sugih kada berpikir lagi akhirat ini. Nyaman sudah kada berpikir lagi akhirat. Nah, makanya Nabi SAW sifat Rasulullah yuhibbul fuqara wal masakin. Karena sallallahu alaihi wasallam yuhibbul yatim wal armarah, dan cinta lawan fakir miskin. Nah, lalu setelah itu Sayyidina Bilal dalam riwayat mendengar wafatnya Rasulullah, sedih Sayyidina Bilal. Sampai Sayyidina itu dalam riwayat gejolak hati Sayyidina itu kayak apa orang yang ditinggal bini atau ditinggal laki itu. Kayak apa ya paman lah. Ada tahu jucel orang ditinggal laki itu kayak baca sedih bener aja. Yang ditinggal bini kayak apa lagi ya, kalau apalagi sudah sayang kita kayak apa sedihnya kan. Nah, sedihnya Bilal itu kehilangan Rasulullah kayak itu. Nah, kita kayak apa ya, kehilangan misalnya pengajian aja, kehilangan majelis kayak itulah yuk kita sedihnya ya.
Lalu setelah itu apa yang terjadi? Wafat Rasulullah. Lalu Sayyidina Bilal berjanji, setelah ini aku kada hendak azan lagi di masjid Rasulullah. Kada hendak azan lagi. Karena Nabi bila melihat karena Sayyidina Bilal bila melihat masjid Rasulullah di Madinah terbayang Rasulullah, kada sanggup menangis saja bila terbayang lawan Nabi. Akhirnya Sayyidina Bilal memutuskan untuk hijrah kemana? Ke negeri Syam. Negeri Syam itu mulai Madinah kira-kira jelas sebulan perjalanan, kurang lebih sebulan perjalanan itu. Nah, jadi kalau ini dari Saudi ke Yaman, Yaman ke Jordan, Jordan baru ke Syam atau Suriah itu yang lagi apa ngarannya yang lagi sekarang perang. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kaum muslimin di sana, amin. Nah, lalu setelah itu apa yang terjadi? Sayyidina Bilal lalu Sidin dalam riwayat bermimpi ditemui oleh Rasulullah. Nah, mudahan kita diberi berjumpa dengan Rasulullah walaupun dalam tidur kita, dan mudahan dalam jaga kita, amin. Nah, kemudian setelah itu Sayyidina Bilal bermimpi. Dalam mimpi itu berjumpa dengan Rasulullah. Ujar Rasulullah, ya Bilal, kapan engkau mengunjungiku? Artinya lawas kada hilang ke Madinah. Karena Sayyidina Bilal ini bukan hendak meninggalkan Madinah, kada, tapi meninggalkan kesedihan itu karena kada sanggup. Akhirnya apa? Karena mimpi itu bergegas, Sayyidina Bilal datang ke Madinah. Betulak itu berapa sebulan perjalanan mungkin sampai ke Madinah. Akhirnya sampai ke Madinah, lalu berjumpa dengan ahli bait Rasulullah, cucu cicit Rasulullah. Dan berjumpa dengan Sayyidina Husain, berjumpa dengan Sayyidina Hasan, dan berjumpa dengan Sayyidina Fatimah dan sahabat-sahabat yang lain. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Bilal, lama engkau tidak datang ke Madinah, lama engkau tidak sembahyang azan bersama kita di Masjid Madinah ini. Lalu sahabat Abu Bakar meminta kepada Sayyidina Bilal. Sayyidina menolak, kada aku sanggup. Kemudian berjumpa dengan Sayyidina Umar, meminta kada sanggup. Berjumpa dengan apa? Sayyidina Utsman, kada sanggup juga, kada jalan. Berjumpa dengan Sayyidina Ali, meminta Sayyidina Bilal, ayo pang pian azan, nah kami rindu benar azan pian di Madinah ini. Kada, ujar Bilal, aku sudah berjanji, kada sanggup itu. Akhirnya berjumpa dengan Sayyidina Hasan dan Husain, kanan Syaikung mencikuti tangan kanan, tangan kiri masih kira-kira umur waktu itu sekitar 7 tahunan, 8 tahunan, cucu Rasulullah. Lalu ujar Hasan dan Husain, ya ammi, duhai paman kami, Sayyidina Bilal azanlah. Melihat yang berdua tadi, Sayyidina Bilal menangis, kada sanggup naik juga ke atas mimbar. Nah, lalu ketika azan Sayyidina Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ujar Sayyidina Bilal, itu Madinah tumbur Madinah. Apa ujar orang ahli Madinah? Apakah Rasulullah hidup lagi? Apakah Rasulullah hidup lagi? Apakah Rasulullah hidup lagi? Tumbur nang mencangkol meninggalkan, nang bahasa kita manureh meninggalkan, nang lagi bemasak meninggalkan rumah itu menuju semua ke masjid Rasulullah. Sampai Sayyidina Bilal mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu asyhadu an la ilaha illallah. Pas asyhadu anna Muhammad, kada sanggup Sayyidina Bilal, jatuh pingsan. Jadi kada sanggup, pingsan Sayyidina Bilal. Tumbur semua orang Madinah menangis waktu itu. Sayyidina Bilal kayak pemahabbahnya lawan Nabi, sampai mengucap kata Rasulullah Muhammad pun kada tahan. Nah, maka mudah-mudahan kita dianugerahkan, diberi cinta seperti itu juga. Mudah-mudahan hidup hati kita dengan nama Rasulullah, dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan lidah kita menyebut nama Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan lawan kita, keluarga kita, dunia dan akhirat insyaallah. Dan mudah-mudahan kabul segala hajat kita, amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan demikian dari ulun ampun maaf, minta halal minta ridha. Kita sambung doa selamat dari guru kita, mudah-mudahan nambah keberkahan majelis kita pada malam hari ini, amin. Dan mudah-mudahan tuan rumah Paman Dadar kabul hajat seberata insyaallah, amin. Ala hadini yang kulima Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi wa ali Nabi, al-Fatihah.